Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar teman-teman semua? Mudah-mudahan kalian sehat selalu. Amin amin ya rabbal alamin. Nah teman-teman, kembali lagi dengan saya Henry Cahtani. Bagi teman-teman yang belum like and subscribe, silahkan like and subscribe terlebih dahulu agar tidak ketinggalan video terbaru dari saya. Nah teman-teman, di pagi hari ini tepatnya tanggal 9 Maret 2021 saya berada di kios pertanian saya. Nah kali ini saya ingin mereview dan menjelaskan sedikit mengenai JPT dengan merek dagang yaitu Gibro Panen 20 SP dan Gibro 10 SP ya. Jadi Gibro itu ada dua jenis kawan-kawan, ada Gibro Panen 20 SP dan Gibro biasa yaitu 10 SP. Nah di sini saya ingin mencoba menjelaskan mengenai Gibro Panen dan Gibro biasa. Nah, ini contoh ya. Saya ambil satu aja, sebenarnya masih ada banyak ya untuk Gibro biasanya. Nah, ini tadi satu kotak untuk Gibro Panen ya. Nah, teman-teman, untuk Gibro Panen dan Gibro biasa ini perbedaannya itu hanya di persentase mengenai bahan aktifnya kawan-kawan. Kalau misalnya Gibro biasa atau zat pengatur tumbuh 10 SP ini memiliki bahan aktif yaitu asam gibberelat ya, yaitu 10%. Nah, sedangkan kalau untuk Gibro Panen 20 SP yaitu memiliki bahan aktif yaitu asam gibberelat 20% ya. Jadi kalau yang biasa itu 10%, kalau yang panen yaitu 20% ya kandungan asam gibberelatnya kawan-kawan. Nah, selanjutnya perbedaan yang selanjutnya itu yaitu pada teknik aplikasi ya kawan-kawan. Nah, kalau misalnya Gibro biasa atau Gibro 10 SP itu aplikasi penyemprotan yaitu pada tanaman padi di fase vegetatif, sedangkan kalau untuk Gibro Panen 20 SP yaitu pada fase generatif ya teman-teman. Nah, intinya secara umum hampir sama ya kawan-kawan mengenai fungsinya ya. Fungsinya yaitu untuk zat pengatur tumbuh kawan-kawan. Nah, kalau misalnya untuk Gibro yang 10 SP, nah ini ya kita lihat dulu. Gibro 10 SP zat pengatur tumbuh bahan aktifnya yaitu asam gibberelat 10%. Ini merupakan zat pengatur tumbuh berbentuk tepung yang dapat larut dalam air untuk memacu pertumbuhan, meningkatkan persen gabah isi per tanaman padi dan bobot tongkol tanaman jagung ya. Ya bisa untuk padi, bisa buat jagung ya kawan-kawan. Ya intinya sih sebenarnya buat tanaman ya zat pengatur tumbuh. Nah ini ya untuk Gibro yang 10 SP. Nah kita lihat juga nih untuk teknik aplikasinya kawan-kawan, ada petunjuk penggunaan. Nah ini tanaman padi yaitu kita menggunakan 0,5 sampai 1 gram per tangki 10 liter ya, sedangkan untuk jagung kita menggunakan 50 gram per hektar ya. Nah selanjutnya waktu aplikasi yaitu pada saat umur padi 20 HST, 40 HST dan 60 HST. Nah ini untuk penggunaan aplikasi Gibro 10 SP. Nah cuma nanti untuk yang 60 HST itu kita bisa langsung menggunakan yang Gibro Panen kawan-kawan. Nah seperti itu ya teman-teman. Nah ini fungsinya Gibro Panen, Gibro biasa maaf ya. Nah kalau untuk Gibro biasa ini kan kita lihat nih 0,5 sampai 1 gram per 10 liter air. Nah kalau di daerah saya itu rata-rata petani dan saya pribadi itu menggunakan 1 gram dalam 16 liter air. Jadi satu bungkus ini kan kawan, ini saya gunakan untuk satu tangki ya, satu tangki 16 liter, dan itu pertumbuhannya cukup bagus ya untuk tanaman padi yang memang pertumbuhannya kurang ya. Nah ini kalau mengenai Gibro yang 10 SP ya, jadi digunakan di fase vegetatif ya kawan-kawan. Dan selanjutnya
untuk gibro panen, nah gibro panen ini nanti digunakan di fase generatif ya. Nah ini sama ya, gibro panen 20 SP, bahan aktifnya yaitu asam gibrelat 20%. Ini merupakan zat pengatur tumbuh tanaman berbentuk tepung yang dapat larut dalam air berwarna putih untuk meningkatkan panjang malai dan jumlah gabah per malai, meningkatkan hasil umbian pada kondisi basah dan kering, juga meningkatkan hasil per hektar kawan-kawan. Nah adapun untuk teknik aplikasinya, nah ini kita lihat nih, ini ada petunjuk penggunaan kawan-kawan. Nah petunjuk penggunaan ini tanaman ada padi sawah. Tujuan penggunaan yaitu meningkatkan panjang malai dan jumlah gabah per malai, meningkatkan hasil ubinan pada kondisi basah dan kering, juga meningkatkan hasil per hektar. Nah adapun untuk konsentrasi formulasinya yaitu 1 gram per 10 liter air. Nah kembali lagi saya jelaskan, kalau di daerah saya, khususnya saya pribadi, itu menggunakan 1 gram atau 1 bungkus ini. Nah 1 bungkus ini kan kawan, untuk 1 tangki 16 liter ya teman-teman. Jadi saya untuk konsentrasi formulasinya yaitu 1 gram per 16 liter air ya, kalau saya pribadi. Kalau kita ngikutin anjuran, yaitu kita menggunakan dosis konsentrasi atau konsentrasi formulasi yaitu 1 gram per 10 liter air. Nah selanjutnya untuk volume aplikasi ya, volume aplikasi yaitu penyemprotan volume tinggi pada saat umur padi 60-65 HST. Nah seperti itu ya teman-teman. Nah tadi kalau kita lihat di gibro biasa ini untuk aplikasi 3 kali kan kawan. Nah ini kalau di sini cuma 1 kali ya, kisaran 60-65 HST. Nah kalau kita lihat nih di gibro biasa atau gibro 10 SP ya kan kawan, ini pada saat umur padi 20 HST, 40 HST dan 60 HST. Nah ini kalau menurut saya, pengalaman dari saya pribadi kawan-kawan, ketika saya menggunakan CPT dengan merek dagang gibro 10 SP maupun 20 SP, itu saya cuman menggunakan 2 kali aplikasi kawan-kawan. Nah aplikasi yang pertama yaitu ketika tanaman padi saya di usia 20 HST. Nah itu pun kalau misalnya tanaman padi pertumbuhannya kurang maksimal ya. Kalau misalnya tanaman padi sudah maksimal, saya tidak menggunakan gibro yang biasa ini kan kawan ya. Jadi saya langsung menggunakan gibro panen ya. Nah gibro panen ini ketika saya untuk saya pribadi dalam penggunaannya yaitu ketika malai padi sudah keluar semua ya kan kawan. Jadi ketika malai padi sudah keluar semua, sudah mulai pengisian, nah maka saya aplikasi gibro panen. Nah seperti itu. Tujuan saya apa? Tujuan saya itu agar malai itu lebih panjang kawan-kawan, sehingga bulir padi bisa terisi secara penuh ya. Nah kadang-kadang kan seperti ini teman. Nah misalnya ini kan bulir padi ya. Nah ini bulir padi misalnya, contohnya aja. Nah ini misalnya bulir padi. Ketika bulir padi pendek, maka nanti yang paling ujung sini ya, bulir padi yang paling ujung di sini dia tidak mengisi ya, atau ngisi tapi kurang maksimal. Nah kalau misalnya kita sempat menggunakan CPT gibro, maka nanti malai ini akan panjang. Nah sehingga pengisiannya itu dari ujung sampai ujung itu bisa maksimalnya seperti itu kawan-kawan. Itu pengalaman saya pribadi. Nah jadi untuk saya pribadi aplikasinya saya ulangi, kadang ya itu saya menggunakan 2 kali aplikasi ketika saya menggunakan gibro ya. Nah artinya gini, untuk gibro 10 SP saya gunakan di fase vegetatif di usia 20 hari setelah tanam. Itu pun kalau misalnya tanaman padi saya itu pertumbuhannya kurang. Kalau misalnya pertumbuhannya sudah bagus, saya tidak menggunakan CPT gibro kawan-kawan. Nah seperti itu teman-teman. Jadi saya cukup menggunakan gibro yang 20 SP. Nah seperti itu ya kawan-kawan, ketika malai padi sudah keluar semua. Nah tapi kalau misalnya kita mau ngikutin anjuran dari perusahaan, nah ini ya kita tinggal pakai gibro yang 10 SP, ini 3 kali aplikasi, dan selanjutnya kita menggunakan gibro panen 1 kali aplikasi kisaran usia 60-65 HST untuk gibro yang 20 SP. Nah seperti itu ya teman-teman, penjelasannya mengenai gibro ya. Sebenarnya itu namanya gibro ya, tapi kalau di daerah saya bacanya gibro. Nah seperti ya teman-teman.
Jadi jangan salah paham ya, Gibgrow, tapi kalau di daerah saya namanya Gibru. Oke kawan-kawan, dan ini kalau menurut saya pribadi hampir setiap saya tanam tidak tidak telat ya menggunakan JPT ini kan kawan. Atau sebenarnya teman-teman bisa menggunakan JPT yang lain yang memiliki merek dagang yang sama. Nah seperti itu ya teman-teman. Oke, jangan lupa like and subscribe. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.